Privet, privet, privet. Hai semua teman-temanku, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir di sini di Rusia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan lonceng, atau share jika cerita-cerita saya tentang Rusia ini menarik dan berguna supaya saya lebih semangat lagi menceritakan kepada teman-teman semua. Ya, saya rindu Indonesia, saya rindu udara panas. Di Rusia saat ini masih musim dingin. Musim dingin identik dengan salju. Salju adalah bentuk padat air yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke bumi, menutupi secara permanen atau sementara sekitar 23% dari permukaan bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salju adalah butiran uap air yang berwarna putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Salju berasal dari bahasa Arab yaitu salji. Karakteristik salju dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain warna-warna salju, kedalaman, dan suhu salju. Secara umum, salju terlihat putih, merata karena efek cahaya. Kristal es di salju memantulkan sinar matahari ke segala arah sehingga menciptakan warna putih. Namun, salju bisa berwarna biru, merah, hijau, bahkan hitam di belahan dunia yang berbeda. Di dunia, salju biasa terjadi pada negeri beriklim subtropis dan sedang. Namun, ada juga daerah tropis yang bersalju, yakni di Pegunungan Jayawijaya dan Barisan Sudirman di Papua, Indonesia. Nah teman-teman, tahukah manfaat salju? Ya, salju punya banyak manfaatnya. Misalnya dapat membantu tanaman dengan melindungi mereka dari embun beku dan angin kering yang sangat dingin. Di tempat negara bersalju adalah tempat terbaik untuk bermain, misalnya berseluncur, membuat boneka salju, bahkan tempat-tempat rekreasi bermain ski. Pada bulan November, Rusia di sebagian daerah sudah ditutupi salju. Jika salju sudah menumpuk, banyak sekali warga Rusia suka berlari melompat ke tumpukan salju. Khususnya tentunya anak-anak senang bermain di salju. Musim dingin di Rusia biasanya pada November, Desember, Januari, dan Februari. Orang taruh burung makanannya di sini, roti-roti kering. Saljunya banyak sekali. Taman hutan di Saltikovskaya namanya. Nah teman-temanku, tahukah pada masa lalu di daerah utara dan Greenland, orang membuat atau membangun rumahnya dari salju yang disebut dengan iglo, yang banyak orang mengenal dengan suku Eskimo. Priama, ini udah tuh. Priama. Walaupun banyak manfaatnya salju, tapi juga bisa membahayakan. Membahayakan bagi manusia. Ketika badai salju, gundukan salju dapat menutupi jalan. Desa-desa terpencil bisa terperangkap oleh salju tebal dan mengisolasikan seluruh desanya. Selain itu juga bisa merobohkan tiang listrik dan memutuskan sambungan listrik.
seperti ini sering ditemukan di Rusia. Mobil yang terperosok di tumpukan salju yang tidak bisa keluar. Beberapa orang akan saling membantu untuk mendorong mobil. Setiap hari salju harus dibersihkan. Siang malam para pekerja dari pemerintah daerah bekerja lebih keras dan lebih giat lagi untuk membersihkan jalan-jalan. Jalan raya yang tertutup dengan salju tebal sehingga harus dibersihkan menggunakan traktor dan truk-truk pengangkat salju agar bisa dilalui mobil-mobil agar lalu lintas tidak terhambat. Di daerah utara Rusia, misalnya di Siberia, saljunya makin lebih banyak lagi. Bahkan sampai bisa mencapai 2 meter. Dibersihin. Salju tidak saja indah, tetapi juga banyak merepotkan. Jika kita tinggal di sebuah rumah, salju-salju itu pun harus dibersihkan. Pekarangan di rumah juga harus dibersihkan untuk membuat jalan. Saljunya full. Saljunya banyak. Sampai ke jendela-jendela. Simba. Simba. Musim semi akan segera tiba dan salju-salju mulai mencair. Pemandangan yang indah sekarang berganti dengan salju-salju yang kotor yang harus diangkut, yang sudah mengeras dan harus diangkut oleh truk-truk yang sudah dioperasikan oleh pemerintah. Nah, ini jalanan yang sudah dibersihkan dan salju-saljunya ini nanti akan diangkut oleh truk-truk. Nah, itu truk-truk yang mengangkut salju-salju. Salju yang sudah mencair menjadi kotor. Yang tentu saja pemandangan ini menjadi kurang enak dilihat. Nah, teman-temanku, di mana saja Anda berada, demikianlah tentang cerita saya tentang salju, apa itu salju, karakteristik salju, jenis-jenis salju, manfaat salju. Ternyata salju tidak saja indah, tetapi juga banyak menimbulkan masalah yang dihadapi pada musim dingin di Rusia, juga negara-negara lain yang mempunyai musim dingin. Demikianlah cerita saya tentang kehidupan saya di Rusia. Semoga teman-teman berkenan mengikuti cerita saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan paka-paka.